Oke, salam sehat untuk semuanya. Nah, pada pertemuan kali ini, pertemuan 10, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Di pertemuan yang sebelumnya, kamu sudah melakukan praktek Pascal tentang biodata. Jangan lupa, pada saat pengerjaan praktek ini, ketikkan dengan benar-benar nama diisi nama kamu, umur diisi umur kamu, dan sekolah diisi sekolah kamu. Kemudian ada yang bertanya-tanya mengenai, ini ada nama, alamat, sekolah, umur. Di sini kok nama, umur, sekolah, alamatnya kok nggak ada. Kalau kamu bisa memunculkan alamat, itu bagus. Kalaupun tidak, kamu mau hapus, silakan. Jadi tidak masalah. Inilah yang kamu screenshot sesuai dengan nama kamu, umur kamu, dan sekolah kamu. Kamu screenshot, kemudian kamu kumpulkan dari Google Form yang pertemuan 9 yang lalu. Pada hari ini, kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai pengenalan bahasa pemrograman C. Jadi ini hanya membahas tentang pengenalannya saja, sehingga untuk praktek ke depan kita tetap masih menggunakan bahasa Pascal. Tujuan kamu belajarnya ya tentunya agar kamu juga mengetahui ya bahasa pemrograman C itu bagaimana. Agar kedepannya bagi kamu yang mempunyai hobi atau minat di bidang TI atau teknik informatika atau information technology, kamu bisa mendalami bahasa-bahasa yang telah diajarkan dasar-dasarnya. Jadi ini bahasa C, kemudian ini adalah logo dari bahasa C. Sebenarnya logo ini telah mengalami berbagai modifikasi dan perkembangan sehingga sekarang tampilannya lebih fresh. Untuk bahasa C sendiri, bahasa C itu merupakan konsep bahasa pemrograman bagi pemula. Kenapa dinamakan konsep? Karena pada zaman bahasa ini dibuat atau dikembangkan, bahasa ini merupakan inspirasi bagi bahasa-bahasa program yang sekarang. Jadi bisa dibilang bahasa C ini adalah leluhur atau moyangnya dari bahasa-bahasa program zaman sekarang. Mekanismenya adalah memprogram secara terstruktur. Tidak begitu familiar di era sekarang. Benar, bahasa C di zaman sekarang sudah jarang digunakan. Mengapa? Tadi kita ceritakan kembali bahwa dia adalah konsep bahasa pemrograman. Karena itulah dia menjadi inspirasi pengembangan bahasa modern. Ada Java, ada C++, ada C Crash, dan PHP, dan sebagainya. Jadi banyak banget bahasa modern zaman sekarang yang lebih mudah digunakan daripada moyangnya atau leluhurnya, yaitu bahasa C yang menggebrak bahasa pemrograman itu dari bahasa yang awalnya assembly atau bahasa mesin ke bahasa yang bisa dimengerti manusia. Inilah bahasa C, dia gebrakan awal. Karena terinspirasi, banyaklah bahasa-bahasa yang meniru. Sehingga dia dijuluki sebagai apa? God's Programming Language. Inspirasi bagi bahasa-bahasa sekarang. Jadi dialah motor penggerak awalnya si bahasa C ini. Penemunya sendiri itu ada 2 orang, pengembang dan penemu sekaligus. Yaitu yang pertama adalah Dennis Ritchie, father of C and Unix. Nanti kita bahas lebih lanjut mengenai C dan Unix. Dan yang kedua adalah Brian Kernighan, controlling complexity is the essence of computer programming. Jadi menurut Brian, ketika kita bisa mengontrol kompleksitas, itu adalah esensi dari bahasa pemrograman. Nah, jadi dikembangkan oleh Dennis Ritchie dan Brian Kernighan pada tahun 1969 hingga 1973. Nah, jika kamu punya buku cetak, mungkin di buku cetak tulisnya 1970. Jadi pengembangan C ini bertahap. Dia nggak langsung selesai. Dia mengalami berbagai macam bentuk revisi, pengembangan, sehingga akhirnya menjadi lebih baik. Sekitar dari 1969 hingga 1973. Jadi tidak ada angka pasti di sana. Bahkan jika beda buku bisa beda lagi tahunnya karena sebenarnya pengembangannya beberapa tahun. Dia tidak di 1 tahun selesai. Dikembangkan di mana? Di Bell Telephone Laboratories. Ya, jadi itulah tempat mereka mengembangkan bahasa C tersebut. Awal kemunculan bahasa C sendiri dimulai saat Dennis Ritchie, father of C dan Unix, melakukan pengembangan terhadap sistem operasi Unix. Sistem operasi Unix ini apa? Kalau kamu tahu yang namanya Linux, kalau kamu tahu yang namanya Mac, kalau Mac harusnya semua orang tahu. Induk sistem operasi Linux dan Mac, ini Linux bentuknya seperti penguin, logonya, dan ini Mac yang kamu pakai. MacBook, iPod, iPad, dan lain-lain. Itu semua sistem operasi induknya sebenarnya adalah Unix. Jadi ini sebuah wawasan bagi kamu agar kamu tahu sebenarnya induk operasi dari MacBook yang saya pakai ini apa sih? Dari iPhone yang saya pakai ini apa sih awalnya? Ternyata awalnya adalah dari sistem operasi Unix. Pada saat pengembangannya, terfikirlah si Dennis Ritchie ini mau membuat bahasa C. Kenapa? Karena dia mau agar komputer bisa mengerti bahasa C juga.
dan bisa melakukan penulisan program bahasa C. Jadi sebelum terbentuk bahasa C, ada pelopor bahasa C dulu. Dia bukan menciptakan bahasa C, ya, namanya adalah Ken Thompson, di mana ia membuat bahasa B. Nah, bahasa B ini banyak sekali kekurangannya. Contohnya bahasanya lebih sulit, lebih kompleks, kemudian lebih sulit juga untuk dituliskan, sehingga kemudian butuh pemahaman khusus agar kita bisa mengerti bahasa B. Karena masalah-masalah yang terdeteksi pada bahasa B, Dennis Ritchie mengembangkan menjadi yang sekarang kita kenal dengan bahasa C. Karena semakin berkembang, akhirnya pada tahun 1978, buku pertama berjudul The C Programming Language diterbitkan. Inilah bukunya. Dan inilah kedua penulisnya, Brian Kernighan dan Dennis Ritchie. Dalam bahasa C, ada standar bahasa C yang digunakan. Contoh, KNR, ANSI C, AT&T, GNU Coding Standard. Kemudian ada juga versi pada PC atau personal komputer atau komputer yang biasa kamu gunakan. Itu ada Lattice C, Microsoft C, atau Microsoft Quick C, Borland C++. Fungsi dari bahasa C sendiri tentunya ada beberapa. Dan ini fungsi-fungsi yang paling utama lah ya. Membuat sistem operasi dan program-program sistem, pemrograman tingkat rendah, membuat toolkit pemrograman, menulis aplikasi. Kemudian ada kelebihannya juga ada kekurangan. Kelebihannya adalah dia mampu menghasilkan kode yang singkat, efisien, tetapi tetap mudah dibaca. Jadi seperti yang kita tadi cerita bahwa dari bahasa B yang banyak masalah dikembangkan kembali sehingga dia lebih efisien. Namun ada kelemahan. Kesulitan membaca program bahasa C lebih tinggi daripada bahasa tingkat tinggi lainnya. Kalau bahasa modern sekarang kan lebih mudah lagi, lebih bahasa tingkat tinggi lagi, lebih bahasa ke mendekati bahasa manusia. Walaupun dia sudah efisien, tetapi karena dikembangkan secara terus-menerus mendapat inspirasi dari bahasa C, akhirnya bahasa program zaman sekarang lebih mudah lagi untuk dipelajari. Baik, jadi sekian untuk pengenalan bahasa C. Untuk struktur penulisan dan lain-lain, bisa kamu searching sendiri di YouTube ataupun di Google, karena sudah banyak sekali yang membuat tutorialnya. Sedangkan untuk yang kelas 10, kamu bisa baca di buku kamu langsung. Semoga dengan penjelasan pengenalan bahasa C tadi, kamu sudah mengetahui apa itu bahasa C dan bagaimana sejarah awalnya terbentuk bahasa C. Baik, ini adalah tugas untuk hari ini. Silakan dikerjakan, foto, dan upload ke Google Form guru masing-masing. Jawaban harus berdasarkan materi di video. Ini yang harus digarisbawahi. Jawaban harus berdasarkan materi di video. Bisa. Oke. Nah, ada 3 soal. Tuliskan soalnya, tuliskan jawabannya. Kemudian jangan lupa foto dan kirim. Yang pertama, 2 nama pengemban bahasa C. Tadi ada dijelaskan di awal. Yang kedua, 1 nama pelopor bahasa C. Ada pelopornya yang menciptakan bahasa B. Siapa tadi di awal? Kemudian tuliskan judul buku bahasa C yang diterbitkan pada tahun 1978. Tadi ada juga di video. Silakan kamu kerjakan. Kita akan lanjutkan pertemuan kita di video berikutnya. Thank you and goodbye.